Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang fikih puasa, di mana kesempatan kali ini kita kaji bersama tentang seseorang yang berpuasa, namun saat berpuasa di siang hari dia membatalkan puasanya dengan cara menjima istrinya atau dengan cara mewati istrinya. Maka apa keharusan bagi orang itu? Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a 'amidan fil farji fa'alaihi al-qada'u wal kaffarah. Wal kaffaratu 'itqu raqabatin mu'minah. Fa in lam tajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain. Fa in lam tajid fa it'amu sittina miskinan. Barang siapa yang menjima istrinya, maka bagi dia adalah qadha dan membayar kafar. Adapun kafarnya adalah memerdekakan budak yang mukmin. Kalau tidak punya atau tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau tidak mampu maka memberikan makan 60 orang miskin. Di sini kata-katanya masih umum, oleh karenanya penyarah memberikan keterangan secara terrinci. Qaul syekh wa man wati'a, perkataan syekh, kata-kata wa man wati'a itu maksudnya adalah wa huwa mukallafun bis-shaum, adalah orang mukallaf yang lagi berpuasa, atau orang mukallaf yang sudah ditaklif dengan puasa. Wa qad nawa minal lail, dan dia telah berniat dari malam. Ya. Jadi orang mukallaf sudah berpuasa, niatnya sudah niat di waktu malam. Wa kana al-waqtu fin nahar, dan wateknya fin nahari, di siang hari, min Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi udhrin, dengan tanpa udzur. Wa syekh rahimahullah lam yastawfil hadda wa kana yanbaghi an yaqula, dan syekh pengarang matan ini itu tidak memberikan batasan-batasan secara sempurna, maka seyogyanya syekh itu berkata demikian: tajibu al-kaffaratu ala man afsada yawman min Ramadan bi jima'in tamin asimin bihi li-ajli shaum. Wajib atas orang yang merusak puasanya, yang membatalkan puasanya 1 hari saja, bi jima'in tamin, dengan jima yang sempurna, maksudnya benar-benar masuk, asimin, yang berdosa, bihi, dengan jimaknya, li-ajli shaum, dikarenakan puasa. Jadi wa fi hadzal dhabit quyudun, maka dalam ketentuan ini itu ada beberapa qayyid, ada beberapa ketentuan. Minha al-ifsad, di antaranya adalah kata-kata al-ifsad, membatalkan atau merusak puasanya. Karena ada seseorang itu menjima tapi puasanya agak batal. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang menjima istrinya dalam keadaan lupa. Di sini dijelaskan faman jam'a nasiyan lam yuftir. Maka barang siapa menjima istrinya dalam keadaan lupa, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Alal madhab, menurut madhab Syafi'i.
Fala kafarata hina idzin, maka oleh karena itu tidak ada kafarah bagi orang itu. Wa hadza huwa alladhi ikhtara asy-syaikh anhu biqauli 'amidan. Dan inilah maksud syekh dengan kata-katanya 'amidan. Wa qauluna bijma'in, adapun perkataan saya kata penyarah ini bijma'in dengan kata-kata jima, uhturiza bihi anil akli wa syurbi wa ghairihima fa innahu la yalzamuhul kafarah. Adapun perkataan saya kata-kata jima, maka dikeluarkan dengan menggunakan kata-kata jima itu makan, minum dan lain sebagainya. Fa innahu la yalzamu al kafarah, maka sesungguhnya tidak wajib dari selain jima itu kafarah, bayar denda. Jadi yang mewajibkan kafarah itu adalah jima. Jimanya memang membatalkan puasa. Wa qauluna tamin, adapun perkataan saya tamin, kata-kata tamin, wa qad dzakarahu al-Ghazali, dan sungguh telah menyebutkan kata-kata tamin ini al-Ghazali ihtirazan 'anil mar'ah, karena mengecualikan seorang perempuan. Fa innaha, maka sesungguhnya perempuan la yalzamuha al-kafarah, tidak wajib bagi perempuan itu al-kafarah, membayar kafarah. Li'annaha, karena sesungguhnya perempuan itu tafturu, batal puasanya bimujarradi dukhuli ba'dil hasyafah, dengan murni masuknya atau cukup dengan masuknya sebagian hasyafah. Nah, seperti itu. Jadi yang wajib bayar kafarah di sini adalah sengaja merusak puasanya, kemudian dengan menggunakan jima, kemudian dia adalah laki-laki. Qauluna asimin bihi, adapun perkataan kami asimin bihi, lafaz asimin bihi ihtirazun, itu mengeluarkan anil musafiri, seorang musafir, fima idza jama'a bi niyyati tarakhus, tatkala si musafir itu jima istrinya dengan niat tarakhus, mengambil kemudahan dari syariat. Fa innahu la yasam, maka sesungguhnya musafir sekalipun di siang hari menjima istrinya, kalau niatnya tarakhus, mengambil kemudahan, kemurahan dari syariat, itu tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafar. Karena musafir memang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Wa kadza bi ghairi niyyati tarakhus, demikian pula tidak niat tarakhus al sahih, menurut kaul sahih. Kenapa? Di annal iftar mubahun lahu, karena sesungguhnya tidak berpuasa atau membatalkan puasa mubahun lahu, mubah baginya. Fayasiru syubhatan fi dzil kafarah, maka dengan demikian menjadi syubhat dalam menolak kafarah. Wa kadza la kafarata ala man dhanna baqa' al-lail fabana naharan lintifa'il ismi. Demikian pula tidak wajib bayar kafarah bagi orang yang menjima istrinya, akan tetapi dia punya dugaan bahwasanya masih malam, bukan siang. Menduga malam, ternyata sudah siang, sudah hampir imsak, dia menjima istrinya. Diduga masih lama, terus saja, ternyata setelah inzal kok siang. Nah, maka dengan demikian ini orang ini tidak wajib membayar kafarah. Kemudian wa qauluna li ajlis shaum, adapun perkataan kami kata-kata li ajlis shaum ihtirazun an musafirin aqra bizina mutarakhisan fa innal fitra jaizun wa ismuhu bisabab zina la bisabab as-shaum. Perkataannya Ki Musannif di ajlis shaum ini mengecualikan seorang musafir yang membatalkan puasanya dengan zina, ya.
Maka sesungguhnya fa innal fitra, membatalkan puasa jaizun, itu boleh bagi musafir itu. Akan tetapi wa ismuhu bisabab zina, tapi dia berdosa karena membatalkan puasanya dengan zina. Bukan karena puasanya, tapi karena zinanya. Fa idza wujadatil quyudu kulliha wajabatil kaffarah. Maka tatkala ketentuan-ketentuan ini, qaid-qaid ini, batasan-batasan ini ditemukan semuanya, wajabatil kafarah, maka wajib bagi orang yang berpuasa, pertama, membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadan dengan jima, dosa dengan jimanya dikarenakan puasa, maka wajib membayar kafarah. Wa hujjatu dzalik ma rawahu syaikhan, adapun hujjahnya, dalilnya yang mewajibkan kafarah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian laki-laki itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu, faqala wa ma ahlakaka. Orang laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, wa ma ahlakaka, apa yang mencelakakanmu? Faqala waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan, aku telah menjima istriku di bulan Ramadan ya Rasulullah. Apa Rasulullah marah? Tidak. Tapi Rasulullah faqala bersabda, hal tajidu ma tu'tiq raqabatan, apakah kau menemukan sesuatu yang dengan sesuatu itu kau bisa memerdekakan budak? Qala la, tidak ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain, apakah kau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah kau menemukan atau kau punya makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin? Qala la, tidak ya Rasulullah. Jadi disuruh merdekakan budak, apakah kau punya? Tidak punya. Disuruh puasa 2 bulan, apakah kamu mampu? Tidak mampu. Disuruh memberikan makanan kepada 60 orang miskin, tidak punya. Kemudian summa jalasa fa'atan nabi bi'irqim fihi tamrun, kemudian dia duduk, Rasulullah masuk ke rumah beliau dan membawa wadah, ya, wadah besar yang di dalamnya ada kurma. Ya. Faqala tasaddaq bihada, tolong. Faqala, maka Rasulullah bersabda, tasaddaq bihada, sedekahkan ini, kata Rasulullah. Faqala, maka laki-laki masih menjawab, ala aqar minna, diberikan kepada orang yang lebih fakir dari kami ya Rasulullah. Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna, maka demi Allah, ya, tidak ada orang yang lebih fakir daripada kami ya Rasulullah. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, maka Rasulullah tertawa sampai gigi rahimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kelihatan. Summa qala idhab fa'tihu ahlak, sudah pergi kamu, ini kasih makan kepada keluarga. Di dalam riwayat ini dijelaskan seorang laki-laki bercerita bahwasanya dia telah menjima. Menjima berarti syaratnya harus menjima bulan Ramadan. Dia ingat kalau dia lagi puasa dan berdosa dengan jimanya dikarenakan bulan Ramadan, dikarenakan puasa, maka orang itu wajib membayar fidyah, yaitu pertama
memerdekakan budak, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan, kalau tidak mampu memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Demikian kaum muslimin dan muslimat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.